Perkenalkan, nama saya Ikawati Sulemana, saya mahasiswa dari Universitas Samratulangi, jurusan Ilmu Sejarah. Dan saat ini saya akan membahas sedikit tentang benua Afrika. Langsung saja, kita masuk pada bagian pertama yaitu benua Afrika. Afrika adalah benua terbesar kedua di dunia dan kedua terbanyak penduduknya setelah Asia, dengan luas wilayah 30.224.500 km3, termasuk pulau-pulau yang berdekatan. Afrika meliputi 20,3% dari seluruh total daratan bumi. Dengan 800 juta penduduk di 50 negara, benua ini merupakan tempat sepertujuh populasi dunia. Dengan populasi 1,2 miliar orang per tahun 2016, benua ini menyumbang sekitar 16% dari populasi manusia di dunia. Benua ini dikelilingi oleh Laut Mediteria di utara, Isthmus of Suez, dan Laut Merah di timur laut, Samudra Hindia di tenggara, dan Samudra Atlantik di sebelah barat. Benua ini mencakup Madagaskar dan berbagai kepulauan. Benua ini juga berisi 54 negara berdaulat yang sepenuhnya diakui 9 wilayah dan 2 negara dengan pengakuan terbatas atau tidak ada secara de facto independen. Mayoritas benua dan negaranya berada di belahan utara, dengan sebagian besar dan jumlah negara di belahan selatan. Selanjutnya, sejarah. Kata Afrika berasal dari bahasa Latin Africa Terra, tanah Afri. Bentuk jamak dari Afrika menunjukkan berbagai utara benua tersebut. Saat ini merupakan bagian dari Tunisia, tempat kedudukan provinsi Romawi untuk Afrika. Asal kata Afar mungkin dari bahasa Venesia. Afar berarti debu, atau dari suku Afiri yang mendiami bagian utara benua dekat Kartago, atau dari bahasa Yunani Afrika berarti tanpa angin atau dingin, atau dari bahasa Latin Afrika berarti cerah. Afrika adalah tempat tinggal manusia yang paling awal. Dari benua ini, manusia kemudian menyebar ke benua-benua lain. Afrika adalah tempat di mana garis evolusi kera menjadi berbeda dari potohuman 7 juta tahun yang lalu. Afrika merupakan satu-satunya benua yang ditinggali nenek moyang manusia hingga sekitar 2 juta tahun lampau ketika Homo erectus berkembang ke luar Afrika menuju Eropa dan Asia. Lebih dari 1,5 juta tahun kemudian, populasi dari 3 benua itu mengikuti evolusi yang berlainan, sehingga mereka menjadi spesies yang berbeda. Yang di Eropa menjadi Neanderthal dan di Asia tetap Homo erectus, tetapi yang di Afrika berevolusi menjadi Homo sapiens. Selanjutnya, geografi. Afrika adalah yang terbesar dari ketiga benua di belahan selatan bumi dan yang terbesar kedua setelah Asia dari semua benua. Luasnya kurang lebih 30.244.550 km3, termasuk kepulauan di sekitarnya meliputi 20,3% dari total daratan di bumi dan didiami lebih dari 800 juta manusia, atau sekitar sepertujuh populasi manusia di bumi. Dipisahkan dari Eropa oleh Laut Tengah, Afrika menyatu dengan Asia di ujung timur lautnya melalui Terusa Suez yang memiliki lebar 130 km. Semenanjung Sinai yang dimiliki oleh Mesir sering dianggap secara geopolitis sebagai bagian dari Afrika. Dari ujung paling utara, Cape Pastel di Maroko di 37 derajat 21 lintang utara, ke ujung paling selatan, Cape Agulhas di Afrika Selatan 34 bujur sangkar lintang selatan, terbentang jarak sekitar 8.000 km dari ujung paling barat. Cape Verde 17 lintang 17%
33-22 bujur barat sampai ujung paling timur, Ras Hafun di Somalia, bujur timur jaraknya sekitar 740 km. Panjang garis pantainya 26.000 km. Sebagai perbandingan, Eropa yang memiliki luas 9.700.000 km kubik memiliki garis pantai 32.000 km. Selanjutnya, politik. Berakhirnya Perang Dunia Kedua menyebabkan peta politik benua Afrika modern baru muncul. Namun, setengah abad kemudian, benua Afrika mampu memerdekakan diri dari penguasa kolonialnya. Meskipun demikian, hanya negara Liberia dan Ethiopia yang tidak pernah merasakan penjajahan. Setelah selesai penjajahan, bukankah kondisi yang baik bagi suatu negara? Banyak bermunculan pergerakan menuju demokrasi multipartai yang terjadi di sebagian Afrika Barat, Zambia, Tanzania, dan Kenya. Bahkan di Afrika Selatan, pemilihan umum yang dilakukan secara demokratis merupakan pengganti dari sistem apartheid. Namun, hal tersebut harus dapat dilakukan pada tahun 1994. Meskipun demikian, negara-negara lain masih mengalami masalah yang berkaitan dengan stabilitas politik, korupsi di pemerintahan, dan ketegangan yang terjadi antar etnis. Selanjutnya, keadaan penduduk benua Afrika. Masing-masing benua tentu saja terdapat ras atau bangsa atau etnis tertentu yang mendiami, tak terkecuali yang terjadi di benua Afrika. Jumlah penduduk di benua Afrika yaitu 861.000 jiwa atau meliputi 13% jumlah penduduk di dunia. Benua Afrika ini memiliki kepadatan penduduk hanya 74 orang per mil. Angka pertumbuhan penduduk di benua Afrika ini sekitar 2,4% per tahun, sedangkan angka kematian penduduk benua Afrika tergolong tinggi. Hal tersebut disebabkan oleh kemiskinan dan penyakit yang diderita oleh mereka. Di Afrika terdapat keberagaman suku bangsa. Meskipun terdapat keberagaman suku bangsa, penduduk yang mendiami wilayah benua Afrika dibagi ke dalam 4 kelompok, yaitu yang pertama, bangsa Arab dan bangsa Dabui yang mendiami Aljazair, Maroko, Tanzania, Libya, dan Mesir. Yang kedua, bangsa kulit putih dan bangsa kulit kuning yang berasal dari budaya Eropa, Asia Utara, dan Asia Timur. Yang ketiga, bangsa Melayu yang mendiami wilayah Malagasy dan sekitarnya. Dan yang keempat, bangsa Negro yang merupakan penduduk asli yang mendiami benua Afrika. Bangsa Negro ini terdiri dari Negro Sudan, Negro Niger, Negro Bantu, Negro Pygmies, dan orang Kerdil. 4 kelompok bangsa yang berbeda-beda tersebut menyebabkan agama yang berkembang di Afrika menjadi beragam, sebab 4 kelompok bangsa tersebut juga memiliki agama yang berbeda-beda. Agama yang dianut sebagian besar penduduk yaitu Islam, Kristen, Katolik Roma, kemudian sebagian kecil penduduknya yaitu beragama Hindu, Buddha, dan aliran-aliran kepercayaan yang lain. Meskipun demikian, mereka mayoritas menggunakan bahasa daerah dari suku masing-masing, selain bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Prancis. Pada zaman dahulu, benua Afrika merupakan negara koloni. Hampir semua wilayah yang ada di benua Afrika merupakan bekas jajahan negara asing. Namun pada tahun 1955, ketika sedang diadakan konferensi Asia Afrika di Bandung, bangsa-bangsa di benua Afrika mulai angkit untuk memerdekakan diri. Selanjutnya, kegiatan ekonomi benua Afrika. Sebagian besar, sekitar 67%, penduduk di benua Afrika hidup di daerah pedesaan. Penduduk-penduduk tersebut mengutamakan hidup dalam bidang pertanian. Lembah-lembah yang terdapat di pegunungan Atlas merupakan wilayah yang produktif untuk pertanian. Karena memiliki tanah yang subur dan hujan yang cukup, hasil pertanian yang dihasilkan oleh penduduk Afrika yaitu kurma, zaitun, gandum, sayuran, buah-buahan, dan anggur.
Meskipun demikian, penduduk di Afrika belum dapat memanfaatkan hasil hutan dengan optimal. Kegiatan ekonomi penduduk di benua Afrika juga berupa industri, namun hasil industri penduduk Afrika hanya dipasarkan secara lokal. Hasil industri berupa mesin kendaraan dan tekstil merupakan barang impor dan dominan dari benua Afrika. Selanjutnya, mitra dagang utama yang dimiliki oleh benua Afrika yaitu negara-negara yang ada di Amerika Utara dan Eropa. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa penduduk di benua Afrika menguntungkan hidupnya di sektor pertanian, meskipun ada juga penduduk yang menguntungkan hidupnya di sektor industri dan pertambangan. Selanjutnya, negara-negara di benua Afrika beserta ibu kotanya. Secara geografis, benua Afrika biasanya dibagi menjadi beberapa wilayah, seperti Afrika Timur, Afrika Tengah, Afrika Selatan, Afrika Barat, dan Afrika Utara. Dan yang pertama, Afrika Utara. Berikut adalah negara-negara yang berada di Afrika Utara. Di Afrika Utara Timur, beserta ibu kota dan luasnya. Di sini ada 16 negara, serta ibu kota dan luas wilayahnya seperti yang terlihat di gambar. Kemudian selanjutnya Afrika Tengah. Di bawah ini adalah negara yang terletak di Afrika Tengah beserta ibu kota dan luasnya. Di sini di Afrika Tengah terdapat 9 negara dan ibu kotanya bisa dilihat dan luas wilayahnya. Kemudian bagian C, Afrika Utara. Berikut ini adalah negara-negara yang terletak di Afrika Utara beserta ibu kota dan luas wilayahnya. Di sini di Afrika Utara terdapat 7 negara dengan ibu kotanya serta luas wilayahnya. Selanjutnya ada Afrika Selatan. Di Afrika Selatan ini ada 6 negara serta ibu kotanya dan luas wilayahnya. Selanjutnya ada Afrika Barat. Berikut ini adalah negara yang terletak di Afrika Barat beserta ibu kota dan luas wilayahnya. Di Afrika Barat ini terdapat 16 negara beserta ibu kota dan luas wilayahnya. Sekian presentasi dari saya, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.